gue nggak habis pikir sih. Dan di bionya juga General Hospital of Regional. Terus ada lagi nih, bacot nih pasien. Gila-gila. Ini kualitas dokter Indonesia kah? Dan ini yang nulis. Kasus pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Cahirawan yang meninggal dunia setelah mengeluh menunggu ruang rawat inap selama 8 jam, kini menyeret sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ke pusaran kontroversi. Bukan soal pelayanan rumah sakit semata, publik justru geram dengan deretan komentar dingin dan minim empati dari akun-akun yang diduga berlatar belakang medis yang muncul di bawah unggahan keluhan sang pasien sebelum ia dikabarkan wafat pada 31 Juli 2026. Sorotan tajam tertuju pada komentar yang menyinggung ruang jenazah yang selalu kosong sebagai solusi bercanda atas keluhan penuhnya kamar rawat, serta ucapan kasar yang menuding pasien banyak mengeluh dan tak punya sel otak. Netizen yang budiman menilai respon semacam itu jauh dari etika profesi kesehatan yang seharusnya mengedepankan empati. Kemarahan publik semakin memuncak setelah identitas sejumlah akun tersebut diduga terkait dengan institusi rumah sakit, kampus kedokteran, hingga organisasi profesi medis, memicu desakan agar pihak berwenang menelusuri dan menindak perilaku tidak profesional tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur nggak paham ada dokter yang sampai hati gitu ngetik kayak gini. Padahal yang bersangkutan cuma mengeluhkan sesuatu yang nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata yang menyinggung. Dia cuma menyampaikan keresahan tapi dibalasnya kayak gitu. Buset dah, ini nakes yang komen lupa apa kalau mereka itu nanti kalau sakit pakai BPJS juga. Nakes kan di Indonesia kagak kaya raya. Kalian mau kalau serangan jantung ke Singapura, emang ada duitnya ha? Be nice. Mending kalian diem aja deh. Ini dokter-dokter yang terkenal ini udah banyak sekali yang berusaha memperbaiki image nakes untuk mendapatkan simpati dan empati. Kalian ngerusak wae. Emang kenapa sih dengan pasien BPJS? Sejak kapan ada klasifikasi seorang pasien, BPJS nggak boleh komplain, yang boleh komplain cuman yang pakai pribadi atau pakai asuransi. Sejak kapan? Bukannya kita tuh sebagai pasien itu punya kedudukan yang sama ya? Tapi pembedanya adalah tergantung urgensi dan kedaruratan penyakitnya. Sejak kapan tenaga kesehatan boleh membuli, mengolok-olok pasien? Apakah menjadi seorang pasien BPJS otomatis hak bicaranya direnggut yang katanya nggak punya duit dan miskin? Aku sebagai pasien BPJS untuk penyakit kronis ini ngeliat ini tuh sangat miris banget ya. Bener-bener Indonesia tuh rakyatnya udah darurat empati sih menurut aku. Heran orang kok pada jahat-jahat banget sih ketikannya. Jadi ini ada seorang pasien BPJS dengan nama akun Yurizal Tri mengeluhkan menulis utas di tweetsnya kalau 8 jam dia belum dapat ruangan. Dia nggak mau spill rumah sakitnya, dia itu pakai BPJS. Dia cuma ngetik kayak gitu, tau nggak, yang komen sampai 22.000 dan mayoritas itu adalah tenaga kesehatan. Nih salah satunya, potong aja nadinya, nanti cepet-cepet dapat ruangan. Suruh dipindah ke ruang jenazah. Dan masih banyak komentar jahat lainnya, dan ternyata sender utas tersebut sudah meninggal tanggal 31 Juli kemarin. Nih ya nama-nama orang yang ketikannya jahat-jahat banget di utas tersebut, mayoritas mereka adalah tenaga kesehatan. Nih sampai ada yang kabur pamit dari cita-cita yang mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan, dan menurutku yang memberikan komentar-komentar jahat itu harus ditindaklanjutin. Gak cocok sih kalian jadi tenaga kesehatan. Kok ada ya nakes kayak gini, yang mulutnya kayak sampah? Bisa-bisanya orang berobat pakai BPJS malah lu suruh ke ruang jenazah, malah lu bully, potong aja urat nadinya. Udah sehat otak kalian, udah bener banget, Kenapa emang orang kalau bayar pakai BPJS bermasalah banget? Lu nggak digaji ya sama nakes? Kalian tuh sekolah mahal lo biayanya, tapi otaknya nggak ada. Sekarang gila-gila minta maaf. Ngapain minta maaf? Bukan lebaran ini. Gila kali ya, rasakan. Nggak bisa netizen, nggak bisa dia minta maaf. Harus proses hukum ya. Enak aja, sekarang udah mati, lo minta apa siapa? Yurizalnya udah meninggal dunia ya, udah masuk surga dia.
Gara-gara bulian kalian semuanya. Sekolah tinggi, tapi otaknya rendah. Coy, nggak ada empatinya. Coba kita memposisikan diri ketika kita sedang sakit, datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan dan juga disembuhkan. Tapi apa daya, kita hanya memiliki BPJS, akhirnya menunggu kurang lebih selama 8 jam dan belum ada kepastian mendapatkan kamar di mana akan kita dirawat. Karena bingung, akhirnya memutuskan untuk bisa curhat di sosial media, yaitu Threads. Bukannya mendapatkan solusi ataupun komentar baik yang bisa membantu mencari jalan keluar, malah banyak ternyata yang memberikan komentar negatif dan datangnya dari nakes. Yang tadi aku ceritakan adalah kisah nyata yang dialami oleh almarhum Mas Yurizal Tricairawan berusia 29 tahun, dan ketika mengunggah Threads ini itu di tanggal 22 Juli, tapi 9 hari kemudian, yaitu di tanggal 31, Mas Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakitnya. Setelah kepergian almarhum Mas Yurizal, mulailah banyak netizen yang akhirnya cek siapa saja sih yang melontarkan kalimat buruk di dalam postingan tersebut, dan lucunya banyak dari nakes yang seharusnya memiliki janji sumpah profesi yang harus dijaga, ini malah berkata yang sangat amat tidak baik. Inilah pentingnya teman-teman untuk kita bisa punya empati. Inilah pentingnya teman-teman untuk kita bisa punya empati agar kita tahu apa yang baik, apa yang mau kita lontarkan kepada orang lain. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi dan bahkan dilakukan oleh orang yang harusnya bisa memberikan langkah solusi yang tepat, tapi malah melontarkan kalimat buruk yang malah menjatuh. Ada hal yang lebih menyakitkan sebenarnya ketika Yurizal sebelum meninggal dunia, dia baca loh komentar-komentar jahat dari beberapa nakes terkait cuitan dia. Ibaratnya sambat ya, kayak 8 jam belum dapat ruangan, emot sedih, nggak mau spill rumah sakitnya soalnya gue pakai BPJS. Sesadar diri itu loh dia. Potong aja Kak nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. PP-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cells. Ini loh dari orang yang dapat beasiswa LPDP. Malu Kak, pajak dia buat kaos sekolah. Tahu diri, Yuri seorang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. Kelihatan kali kau. Duit aja di otakmu kan, kalau semisal orang berduit langsung lah kau istimewakan kan? Berarti nggak salah dong dia ngeluh kayak gitu. Kalau mau pindah cepat no, ruang jenazah selalu kosong. Bang, beneran dia udah ke ruang jenazah? Gimana? Kalian bertanggung jawab nggak? Ini membuktikan kemampuan komunikasi orang-orang yang komentar kayak gitu, itu nggak bagus. Kalau kalian pikir komunikasi itu hanya sebatas orang, kalau ngomong tuh nggak A, I, U, E, O, salah. Kemampuan komunikasi itu juga berbicara ketika orang lain mengatakan sesuatu, lu nggak ngerasa kalau lo itu lagi diserang. Enggak bro, dia cuma bilang aja ngeluh sambat kayak kau nggak pernah sambat aja. Emang ada dia kasih tahu rumah sakitnya? Nggak ada kan? Dan yang paling penting ya, dia setahu diri itu, sadar pakai BPJS. Asuransi BPJS dengan asuransi swasta itu treatmentnya beda. Kita semua tahu itu dan kita terima itu. Karena memang BPJS yang memang lebih murah. Menurutku dia cuma sambat aja sih. Kok kau kayak ngerasa diserang gitu loh. Kayak jangan ngerasa you are the center of attention yang kayak apapun yang orang bilang itu tujuannya untuk nyerang kau. Enggak. Dan pada akhirnya dia meninggal. Gimana? Mau ngomong apa sekarang? Udah pada tahu belum yang lagi rame di thread? Jadi atas nama Yurizal Trich ini udah meninggal, dia nge-thread 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Terus yang komen dokter juga, kalau full mau dipindahkan kemana, mau di lantai, gak ada hubungannya sama BPJS atau nggak BPJS yang make banyak, otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma lu sendiri. Kalau mau pindah cepat no ruang jenazah. Astagfirullahaladzim, nggak kuat sih bacanya, ini yang nge-tweet dia. Terus ada lagi yang komen profile pic-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cells. Astagfirullahaladzim, bener-bener gue bacanya tuh kayak astagfirullahaladzim. Terus ada lagi nih centang biru komen, Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal, tapi pengen diistimewain 8 jam sangat-sangat wajar. Apalagi
kalau kata lo itu RS rujukan nasional, mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta kan. Boleh gue bilang sesuatu, lo goblok banyak bacot. Astagfirullahaladzim, ini nggak, kayaknya kalau mau mengedukasi seorang nggak perlu ngomong lo goblok banyak bacot deh kayaknya. Dan yang nge-tweet ini gue nggak habis pikir sih. Dan di bionya juga General Hospital of Regional. Terus ada lagi nih, bacot nih pasien. Gila-gila. Ini kualitas dokter Indonesia kah? Dan ini yang nulis, siapa ini atas namanya? Nanda Fadila ya. Terus gongnya terakhir nih, si Yurizal Sender ini sepupu saya, sudah meninggal 31 Juli kemarin karena terlambat ditangani RS karena sudah gawat banget. Maafin sepupu saya kalau curhat gini di chat, di thread. Gue sampai berbelit ngomongnya, bener-bener gak nyangka. Maksud gue, kalau gue yang sakit terus gue pakai BPJS, emang gue pantas ya dapat perlakuan kayak gitu? Kayak ya udah, kayak diedukasi aja, walaupun pasien juga nggak ngerti gitu ya. Namanya juga kita orang awam, emang pantas ya dibego-begoin, digoblok-goblokin kayak gitu? Apalagi nih sekelas dokter yang harusnya udah disumpahkan untuk mengayomi, melayani pasien, bisa-bisanya ngomong bacot nih pasien.